Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono, yang terhormat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Bapak Setia Utama, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Bapak B. Triadi, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Ibu Rika Kiswardani, yang terhormat Bapak Sekretaris Militer Presiden Marsdia TNI Tony Harjono, yang terhormat juga kami ucapkan kepada staf ahli Mensesnek Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Ibu Sari Harjanti, dan yang terhormat Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Bapak Yusuf Permana. Selamat datang kami ucapkan pada acara konferensi pers agenda bulanan kemerdekaan tahun 2022. Sebagai pengantar acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama penjelasan rangkaian bulan kemerdekaan tahun 2022 oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati Pak Sesmen, Pak Deputi, Bu Deputi, Pak Sesmil, Pak Karo Protokol, Bu Deputi, dan rekan-rekan sekalian yang menghadiri kegiatan pada pagi hari ini melalui virtual. Terima kasih sudah mewakili kementerian dan lembaga masing-masing, dan tentunya para awak media. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, yaitu di mana seperti tahun-tahun lalu kita menyelenggarakan kegiatan Hari Kemerdekaan dan tahun 2022 ini, dan 1 Agustus ini sudah kita mulai, di mana tema dan logo HUT ke-77 RI kita ambil pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana kita sudah melampaui kondisi COVID-19. Dan seperti tahun-tahun lalu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tahun ini adalah kami di lingkungan istana menyelenggarakan 17 Agustus sudah mulai terbuka, dan kami akan mengundang para menteri, para ketua lembaga, dan juga beberapa petinggi perwira tinggi TNI Polri. Dan kita tambahkan pada tahun ini juga kita mengundang masyarakat terbatas, masih terbatas, kurang lebih 1.000 sampai 2.000, kurang lebih 2.000-an di pada pagi hari, dan di 2.000 sampai 3.000 di sore hari. Ditambah kami panitia tetap menyelenggarakan secara virtual. Perbedaan tahun lalu adalah kami tidak mengundang masyarakat, tetapi kali ini kita undang masyarakat terbatas, dan melalui yang telah dikoordinir oleh di bawah Pak Deputi Pers Media sudah diundang juga, sudah ditayangkan bahwa bisa mengunduh di website yang sudah ditentukan, dan juga melalui Karo Protokol siapa masyarakat yang ingin hadir itu akan sistemnya seperti Vivo first in first out, artinya siapa yang cepat dia mendaftar di laman yang sudah ditentukan, dan masyarakat bisa mendapatkan undangan. Di luar itu mungkin secara otomatis sistem itu tertutup, sehingga begitu mulai hari ini didaftar sudah sampai di posisi 2.000 undangan, maka undangan untuk masyarakat sudah selesai, maksudnya sudah habis karena keterbatasan tempat dan segala macam. Yang berikutnya adalah nanti Pak Deputi, Pak Sesmen berkenan bisa menambahkan rangkaian mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 17 Agustus. Di 1 Agustus ini, sore ini kita membukanya dengan acara zikir kebangsaan yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, lintas agama, dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia juga akan hadir di sore hari sampai dengan menjelang malam. Nanti berikutnya secara rinci Pak Sesmen nanti monggo per tanggal mulai tanggal 11, 12, 13 dan seterusnya. Dan saya fokus kepada posisi tanggal 17 Agustus di mana tadi saya sudah sampaikan, dan berikutnya juga ada rangkaian
membawa bendera pusaka dari Monas menuju istana, nanti ditambahkan beberapa masyarakat atau beberapa kegiatan ini yang akan dikoordinir oleh Pak Kasgartab, dan semoga bisa menjadi tambahan untuk memeriahkan acara ini. Berikutnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan jam ataupun kegiatan di istana. Kegiatan di istana adalah kurang lebih pukul 9.45 itu sudah mulai resmi dilakukan kegiatan proses memperingati detik-detik proklamasi. Nah, sebelumnya tentunya kami menghibur masyarakat di seluruh penjuru, baik itu di tanah air maupun perwakilan-perwakilan yang berada di luar negeri. Kita mulai dari pukul 8 itu sudah bisa ada hiburan secara virtual. Mulai 8.30 sudah ada hiburan di istana, bisa diliput, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Terkait dengan rekan-rekan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mungkin bisa melaksanakan HUT RI tahun 2022 ini pada kurang lebih pukul 7.00 waktu setempat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin para gubernur, bupati, wali kota, kami akan mengundang secara virtual. Dan para menteri, ketua lembaga diundang secara fisik. Nah, bagaimana dengan pejabat-pejabat lainnya? Eselon 1 itu kami undang secara virtual dan dapat mengikutinya dengan seksama. Kira-kira rangkaiannya seperti itu di posisi tanggal 17 Agustus pada pagi hari. Nah, berikutnya di sore hari kita mulai acara kegiatan penurunan bendera. Itu dimulai hiburan itu pada pukul 3 sore. Begitu juga seperti pagi hari, sore hari kami mengundang masyarakat dengan terbatas, yaitu kurang lebih 2.000, dan para menteri, ketua lembaga, dan lainnya akan kami undang juga secara fisik di sore hari. Jam 3 sore kita sudah mulai kegiatan acara hiburan, memasuki pukul 4 dan pukul 5 sekitar lewat 20, itu acara akan diambil alih oleh istana. Itu secara resmi penurunan bendera akan dimulai. Kira-kira seperti itu gambaran di posisi 17 Agustus. Nah, sekarang saya persilahkan Pak Sesmen, rangkaian dari tadi 1 Agustus sudah saya jelaskan, nanti berikutnya di tanggal berikutnya. Kami persilahkan dengan hormat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pers, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Pak Kasatpres. Tadi Pak Kasatpres telah menjelaskan agenda terutama di tanggal 17 Agustus yang akan dilaksanakan upacara di Istana. Selebihnya saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah kami rancang untuk bulan kemerdekaan ini. Jadi kami sudah menyusun agenda bulan kemerdekaan yang akan kita laksanakan di Istana, juga di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang sebagian bisa diikuti oleh masyarakat secara luas, sebagian lagi internal kami. Teman-teman sekalian, jadi di hari pertama seperti biasa kita adakan konferensi pers untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan di bulan kemerdekaan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Penyelenggara, Pak Kasatpres. Kemudian nanti malam akan diselenggarakan Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, diikuti oleh para tokoh lintas agama di Istana Merdeka. Kemudian di tanggal 13 sampai dengan 22 akan dilaksanakan pameran arsip dan mobil kepresidenan di Sarinah, Tamrin. Jadi bekerjasama dengan PT Sarinah. Nah, di arsip kepresidenan ini nanti akan banyak hal-hal baru yang akan kita pamerkan. Temanya adalah Indonesia menjawab. Jadi kami akan memamerkan arsip berupa dokumentasi foto, video,
ya, juga dokumen-dokumen yang barangkali masyarakat belum pernah melihat itu, ya, dan kita akan lebih menekankan bagaimana para presiden, 7 presiden ini menjawab krisis dan tantangan di zamannya masing-masing. Katakanlah di zaman Pak Soekarno bagaimana beliau menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian tidak saya jelaskan semuanya ya, masing-masing presiden punya tantangannya sendiri, punya krisis yang harus dijawab, dan yang terakhir di presiden ke-7 Pak Presiden Jokowi menjawab tantangan krisis global, bagaimana menjawab pandemi COVID-19 ini. Itu ada semua, dan nanti silahkan dilihat. Juga ada pameran mobil ya di halaman dan di rooftop parkir dari Sarinah. Dan ini akan menarik karena mobil-mobil itu dipakai oleh para presiden kita, 7 presiden kita. Itu akan kita pamerkan di tanggal 13 sampai dengan 22. Untuk arsip ini semua koleksi kita yang bagus-bagus dan juga ditambah dengan koleksi dari arsip nasional akan kita pamerkan. Kemudian seperti biasa juga ini ada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tiap tanggal 10 Agustus. Kemudian upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 di Istana Negara pada tanggal 11 Agustus. Dilanjutkan hari berikutnya di tanggal 12 Agustus upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara. Kemudian akan diadakan gladi kotor, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di halaman Istana Merdeka. Kemudian juga gladi bersih, dan di tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Negara. Kemudian ada ini yang menarik buat terutama ibu-ibu dan semua masyarakat, ini juga Hari Belanja Diskon Indonesia yang dimulai tanggal 15 Pak ya, 15 Agustus. Kemudian ada acara kenegaraan yang tiap tahun mandatori ini harus dilaksanakan, yaitu pidato kenegaraan dan pidato penyampaian RUU APBN tahun 2023 di gedung MPR, DPR, dan DPD RI. Kemudian pada 16 malam akan dilaksanakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Selanjutnya, itu saja acara intinya di tanggal 17 Agustus seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Penyelenggara, Bapak Kasatpres. Di tanggal 18 ada peringatan Hari Konstitusi di gedung MPR, DPR, DPD RI. Kemudian sebagai penutup di Taman Mini Indonesia Indah akan dilaksanakan festival, dan ini juga akan digabungkan antara peringatan kemerdekaan dan juga kita menyambut tamu-tamu G20 nanti dengan festival Rhapsody of Archipelago di Taman Mini Indonesia Indah, sambil mungkin soft launching dari Taman Mini Indonesia Indah yang sekarang sedang dibangun. Mudah-mudahan di akhir Agustus sudah rapi dan kita bisa gunakan untuk event ROAR tersebut ya, Rhapsody of Archipelago. Itu tadi rangkaian acara di bulan kemerdekaan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan Agustus. Ada yang ingin saya sampaikan juga Pak Ketua, kami mohon juga nanti ketika kita masang tema dan logo di baliho umbul-umbul untuk meriahkan, untuk meriahkan bulan kemerdekaan ini, tolong dipasang juga logo G20 ya. Jadi kalau ini di sisi satu, sisi kanannya ada logo G20, ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tahun ini sedang menjadi ketua presidensi dari G20, sehingga masyarakat umum tahu posisi kita yang luar biasa ini. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sesmen selaku Sekretaris Panitia HUT Kemerdekaan tahun 2022. Dan sebelum ke Pak Deputi, saya tambahkan, mungkin bertanya-tanya rekan-rekan sekalian bahwa tahun ini di Istana melakukan perayaan tahun 2022 ini kita full pasukan ya, pasukan pengibar bendera itu full,
termasuk juga para peserta upacara. Jadi rekan-rekan dari kementerian, dari provinsi, bupati, wali kota kalau tahun lalu bertanya kami bagaimana. Nah, di tahun ini kita melakukan full pasukan kegiatan untuk pengibaran bendera dan juga penurunan. Rekan-rekan sekalian di wilayah maupun kementerian lembaga bisa menyesuaikan. Nah, terkait dengan kondisi bagaimana COVID, nanti kami lihat di menit-menit terakhir apakah itu bisa kita melepas masker untuk para peserta upacara pasukan Paskibra, tetapi undangan kita tetap menggunakan masker. Selanjutnya saya persilahkan Pak Deputi. Pak B, silakan. Baik, terima kasih Pak Kasetpres, Pak Sesmen, Pak Sesmil, Bu Deputi, Ibu Staf Khusus dan Ibu Staf Ahli dan Pak Karo Protokol. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja, seperti pada tanggal 13 Agustus akan dimulai pameran di Sarinah, yaitu tentang mobil kepresidenan, itu di mana terdapat 7 mobil yang digunakan oleh Presiden kita dari mulai Pak Soekarno sampai saat ini. Dan juga ada arsip kepresidenan. Jadi itu bentuk dari kami bagaimana membebaskan masyarakat bisa berfoto di depan mobil tersebut, dan tentunya yang paling penting adalah pameran ini adalah gratis. Jadi masyarakat silakan berbondong-bondong ke Sarinah. Kemudian juga pada hari tanggal 17 Agustusnya acara dimulai pukul 7.30, jadi sudah mulai acara offline yaitu acara kesenian, dan pada kurang lebih pukul 9 ada kirap dari Monas untuk membawa bendera pusaka. Itu hal yang baru lagi setelah kita melewati pandemi. Dan juga untuk pendaftaran hybrid untuk tahun ini sekitar 77.000 itu koordinasikan oleh Bapak Karo Protokol. Nanti silahkan di doorstop saja lebih jelas, lebih detailnya kapan kita akan launching, ya pasti melalui sama dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pandang.istanapresiden.go.id. Jadi itu silahkan masyarakat mendaftar, dan juga masyarakat yang terpilih secara offline ke istana itu juga melalui website itu silahkan mendaftar. Nanti kami akan memberitahukan. Jadi setelah segera launching silahkan segera mendaftar. Nanti kami akan menginfokan siapa saja yang akan hadir secara online maupun secara offline ke istana. Mungkin itu saja, barangkali pertanyaan nanti Pak kita tanya jawab saja Pak kalau memang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi, Pak Sesmen. Mungkin ada tambahan lagi? Silakan. Ya, izin menambahkan satu lagi. Biasanya ada pertanyaan, bolehkah kementerian, lembaga, daerah mengadakan keramaian atau keriaan untuk di bulan kemerdekaan ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini. Nah, kita memperbolehkan, tentu saja, bahkan kita meminta supaya ada kemeriahan, tapi tentu saja harus perhatikan protokol kesehatan terutama. Jadi kalaupun ada lomba, jangan lomba yang intensitas bertemunya tinggi begitu ya. Jadi tetap kita seleksi lomba-lomba yang aman secara protokol kesehatan. Jadi silakan saja, dan kami menunggu juga dari Panitia Penyelenggara di pusat untuk mengetahui kementerian, lembaga, dan daerah mulai provinsi sampai dengan kabupaten kota akan menyelenggarakan apa begitu ya. Dan kami akan mengikuti keriaan-keriaan tersebut dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Sesmen. Terakhir dari kami adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat, menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga, baik itu gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, per tanggal 1 Agustus ini seluruh kantor-kantor sudah dihiasi dengan bendera merah putih, dan seluruh jalan protokol, tempat strategis, dan lain-lain itu sudah bisa dan harus dan wajib dipasang logo terkait dengan tahun 2022 ini memperingati Hari Kemerdekaan. Termasuk juga kami minta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, bupati, wali kota untuk menghimbau kepada masyarakatnya untuk
baik itu di toko, pasar, ruko, dan lain-lainnya, rumah tinggal, untuk sudah dimulai memasang bendera merah putih, memasang umbul-umbul, dan tentunya kita semuanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan 77 ini di tahun 2022 dengan semarak. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan kami beri peluang untuk bisa mungkin awak media kalau ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Silakan. Bapak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami buka sesi tanya jawab, baik secara langsung bagi teman-teman media yang hadir bersama kami ataupun bagi secara virtual. Kepada mereka kami persilahkan melalui chat Zoom. Silahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon izin saya Pagi. Vino dari Detikom Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pejabat, terus kemudian beberapa pejabat yang hadir virtual dan hadir langsung. Izin bertanya, kalau presiden dan wakil presiden periode sebelumnya itu apakah hadir virtual atau memang hadir secara fisik langsung? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu apa lanjut 2-3 pertanyaan? Satu ya. Silakan Pak Deputi, nanti Pak Karo Protokol menambahkan. Baik, tentunya kami semua undang, untuk hadir di istana, tapi juga karena dalam pandemi ini kita juga membuka ruang untuk hadir secara online. Jadi pada prinsipnya kami mengundang presiden dan wakil presiden periode sebelumnya, tentunya untuk kehadiran sangat bergantung kepada keputusan bapak-bapak dan ibu semua, itu saja. Tapi kami juga tetap menghadirkan secara virtual, kami membuka opsi itu. Dan juga seperti tahun-tahun lalu juga kami sudah akan menyiapkan wawancara atau tentang testimoni tentang seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa apa yang telah dilakukan dan apa yang pesan-pesan kepada generasi muda terutama. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi, silakan. Baik, ada pertanyaan kedua yang hadir bersama kami. Jika tidak ada, izin Bapak, ini ada pertanyaan dari online. Dari yang pertama dari Bapak Anang Ristanto dari Kemendikbudristek. Izin, apakah satuan pendidikan atau sekolah diwajibkan juga untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan secara luring? Silakan Bapak izin. Ya, tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga anak-anak sekolah, bisa melakukan merayakan upacara. Tetapi biasanya gubernur, bupati, wali kota itu sudah menentukan titik-titik lokasi untuk melakukan upacara. Contoh misalnya Pak Gubernurnya di kantor atau di tempat yang ditentukan oleh gubernur untuk melakukan upacara. Begitu juga wali kota, bupati, sehingga anak-anak sekolah mungkin bisa terpusat di tempat yang sudah ditetapkan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Di sisi lain, biasanya murid-murid kita itu juga diundang atau diminta untuk merayakan kegiatan upacara di kantor-kantor perwakilan di daerah, misalnya ada kanwil, ada kantor lainnya, sehingga mereka juga mengikuti upacara di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan tentunya sekolah juga wajib untuk melakukan, di luar tadi siswa-siswa kita yang mendapatkan tugas khusus. Demikian. Baik, terima kasih. Kami kembali kepada teman-teman media. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Izin bertanya Pak, dari Koran Kompas Pak, saat ini kan setelah pandemi baru pertama kali masyarakat kembali diundang untuk hadir luring gitu ya Pak ya, di istana. Nah mungkin apakah ada syarat khusus dan apakah masyarakat yang hadir juga perlu tes antigen semacam itu Pak, karena pandemi juga masih ada. Terima kasih. Karena saya didampingi oleh beberapa pejabat, di sini ada Pak Sesmil, ada Karo Protokol, saya persilahkan Pak Karo Protokol. Ini sini. Baik, terima kasih. Biar nggak muter-muter kameranya.
Baik, terima kasih Pak Kasatpres atas pertanyaan tadi. Memang betul bahwa tahun ini masyarakat akan kita ikut sertakan secara fisik langsung, namun juga kami menerapkan treatment kesehatan yang sangat ketat. Yang pertama adalah masyarakat tentu saja harus telah divaksin booster, kemudian juga untuk masyarakat umum lainnya kami sampaikan juga untuk swab antigen. Itu menjadi salah satu bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di istana. Jadi sekali lagi kami ingin menjadi contoh kepada pihak eksternal begitu bahwa kami di istana menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentu juga di pintu-pintu masuk akan kami siapkan barcode, jadi terlihat bagi peserta atau masyarakat yang hadir harus scan barcode yang telah kami persiapkan. Sementara demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Karo Protokol, Mas Yusuf. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan, silakan. Baik, izin Bapak dari virtual sudah masuk lagi Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mahaditya dari Protokol Nusa Tenggara Barat. Izin untuk Pemda diperbolehkan melaksanaan detik-detik proklamasi atau seperti tahun kemarin untuk detik-detik secara virtual dan di daerah hanya untuk upacara bendera. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kami menjawab itu, ada tambahan dari Bu Deputi, kami persilakan. Nanti baru kami jawab pertanyaan itu. Terima kasih Pak Kasatpres atas waktunya, Pak Sesmen, Pak Deputi, Bu Sahli dan Pak Karo Protokol, Bapak Ibu sekalian. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Kasatpres berkenaan dengan mulai dibukanya kegiatan-kegiatan keriaan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 di tahun 2022 ini, yaitu pagelaran tarian-tarian massal dari daerah yang mana di tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi kita bisa nikmati secara virtual. Di tahun 2022 ini selain juga bisa dinikmati secara virtual, juga akan dihadirkan di Istana Merdeka. Oleh karena itu hiburan-hiburan dari tarian massal daerah baik pagi maupun sore hari sudah akan dihadirkan di Istana Merdeka. Demikian juga kegiatan Aubade dan beberapa marching band juga akan dihadirkan di Istana Merdeka. Berkenaan dengan protokol kesehatan, kita di Istana memberikan fasilitasi bagi semua masyarakat dan juga unsur yang terlibat, baik itu kru maupun pemeran serta pendukung yang masuk ke Istana Merdeka. Ini akan kita fasilitasi dari Istana. Tentu kami menggandeng dari Kementerian Kesehatan untuk kegiatan-kegiatan ini. Mungkin nanti rekan-rekan pers bisa melihat salah satu tampilan pertama kita di nanti malam, yaitu zikir kebangsaan. Kita akan menghadirkan selain para kiai, tokoh agama yang tentu fasilitasi PCR-nya dari kami, kita juga menghadirkan sekitar 500 santri yang tentu juga akan kita lakukan antigen terlebih dahulu yang kita pusatkan di area Monas. Oleh karena itu di sana skenario penanganan pengambilan antigen berikut mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya ada yang terpapar, sudah kita atur skenarionya di area Monas. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Pak Kasatpres. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deputi. Tadi ada pertanyaan, di daerah memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini adalah prosesi menaikkan bendera merah putih. Untuk memperingati detik-detik proklamasi itu ada di istana dan Bapak Ibu sekalian mengikutinya kalau di daerah secara virtual. Kira-kira seperti itu, seperti tahun lalu kita undang semuanya. Baik. Silakan, ada lainnya? Baik, terima kasih teman-teman media. Apakah yang hadir bersama kami ada pertanyaan? Jika tidak, lanjut dari virtual, Bapak izin. Silakan, Pak. Baik, ada tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan menyumbang nanti di tanggal 17 Agustus adalah Reok Ponorogo
dan juga tari Lumense dari Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan kepada Pak Gubernur Sulawesi Tenggara terima kasih. Berikutnya ada kegiatan ilustrasi musik daerah, itu disumbang oleh Angklung dari Sulawesi Utara, tentunya berkolaborasi dengan gamelan dan gembang dari Yogyakarta, dan saya ucapkan terima kasih kepada para gubernur, bupati yang telah menyumbangkan untuk acara 17 Agustus pada tahun 2022 ini. Silakan. Tadi gimana? Baik, ada pertanyaan lagi Bapak izin dari protokol Pemprov Jabar. Izin Ibu Bapak untuk penyelenggaraan HUT ke-77 tingkat provinsi, apakah bisa dilaksanakan pukul berapa? Apakah boleh kami laksanakan di pukul 9.30 begitu? Demikian Pak. Pak Karo Protokol mau tambahan jawab? Pak Mas ini. Jadi nanti Mas Yusuf tambahkan, intinya begini Bapak Ibu sekalian di daerah, memang banyak pertanyaan kepada kami agar bisa cukup waktu untuk nanti secara resmi mengikuti upacara detik-detik proklamasi dari istana. Tentunya Bapak-Bapak di daerah mengikutinya secara virtual. Kalaupun misalnya 9.30 atau 8.30, kalau itu para pejabatnya cukup waktu untuk nanti kembali ke suatu tempat atau tempat yang ditentukan, itu bisa mengikutinya silahkan. Tapi mungkin Pak Karo Protokol bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Pak. Pada dasarnya acara di kami nanti pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, diharapkan semua sudah bergabung secara virtual begitu, sehingga bagi teman-teman atau para pejabat di daerah jika ingin melakukan upacara tentu saja dapat menyesuaikan dengan waktu 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bisa dilakukan misalnya jam 8 atau juga jam 7.30, dipersilakan. Intinya 9.45 waktu Indonesia Barat sudah mulai bergabung dengan pusat. Sementara demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo. Pada saat kami sosialisasi dengan para bupati, wali kota, gubernur, kami sarankan sekitar jam 7 atau 7.30. Setelah itu biasanya di wilayah itu kan ada kegiatan tambahan, potong tumpeng, kegiatan lainnya, mengumpulkan para pejabat eselon 1 atau eselon 2 atau kepala dinas, sambil prosesi itu melangkah kepada bergabung di posisi 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira gitu, bisa menyesuaikan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari media? Virtual. Oke. Baik, mungkin dari tertanya jawab sudah selesai Bapak izin. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, Pak Sesmen ada tambahan? Cukup. Ya, Pak Deputi, silakan. Tadi disampaikan oleh Karo Protokol bahwa upacara di daerah mungkin sekitar pukul 7.30 karena kami mengingatkan kepada masyarakat di seluruh tanah air bahwa acara sejak 7.30 pasti menarik, jadi mohon tidak lupa memperhatikan TV ataupun kami juga melakukan live streaming melalui channel YouTube Sekretariat Presiden. Jadi kami pasti menampilkan acara yang berbeda dan menarik sejak pukul 7.30. Jadi sebaiknya pada tanggal 17 Agustus dicatat di agenda bahwa mulai 7.30 melihat acara 17 dimulai dari mulai pukul 7.30 di mana acara kesenian dimulai, dan juga kirapnya pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti juga ada fly pass juga, dan tentunya sangat rugi kalau tidak menonton dari awal. Terima kasih Pak Kasetpres. Terima kasih Pak Deputi. Sebelum ditutup, rekan-rekan sekalian, Pak Karo Protokol ingin menambahkan, tahun lalu itu 35.000 yang mengikuti secara virtual dan hadiah door prize-nya berbagai macam. Kami persilahkan Pak Karo, hadiahnya apa aja disebutkan biar supaya bisa 7.30 sampai jam 6 sore teman-teman bisa melototi TV masing-masing. Baik, terima kasih Pak Kasepres. Sebelumnya kami juga ingin meminta bantuan kepada rekan-rekan media bahwa telah 2 tahun kita dengungkan dan kita sampaikan pada saat bendera merah putih berkibar, masyarakat yang sedang berada di pasar misalnya atau di jalan raya atau di rumah dimohon untuk berdiri sikap sempurna untuk menghormati
pengibaran bendera merah putih. Jadi sekali lagi ini tetap akan kita dengungkan, kita sampaikan ke semua dari Sabang sampai Merauke agar pada saat bendera merah putih berkibar, masyarakat yang sedang berada di kantor, di pasar, di jalan dan di sebagainya mohon untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna. Kira-kira jamnya? Kira-kira di sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Di situ nanti tepat bendera merah putih dikibarkan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, sehingga mohon sekali lagi mohon bantuan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Kemudian untuk virtual juga kami tetap melakukan kegiatan itu. Kenapa? Karena ternyata antusias animo masyarakat tetap tinggi. Selain kita memang masih di masa pandemi. Waktu lalu kita bikin 45.000, sekarang target kami adalah 77.000. Sekali lagi kami ingin mengakomodasi keinginan masyarakat kita, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga para diaspora yang berada di luar negeri. Mereka juga sangat ingin hadir mengikuti upacara secara virtual. Itulah mengapa kami sekarang mendorong di angka 77.000. Selain kapasitasnya lebih besar, juga angka 77 tepat pas di angka 77 tahun kita merdeka. Kemudian pada saatnya nanti akan kami launching aplikasinya, besok akan kami launching kepada masyarakat, termasuk juga yang tadi disampaikan Pak Kasepres, ada door prize, ada hadiah-hadiah yang menarik supaya kita membangun hubungan emosional antara Sekretariat Presiden dengan masyarakat yang hadir secara virtual. Sementara itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Sebelum Pak Deputi nanti menambahkan, seluruh masyarakat harus paham nanti pada detik-detik proklamasi yang dilaksanakan pukul 10:17. Nah, sebelum Pak Deputi tambahkan, saya meminta kepada seluruhnya tadi kalau mendaftar 100 pendaftar pertama pasti mendapatkan hadiah dari panitia sekalian Presiden. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Kasepres. Tadi sampaikan bahwa penghormatan kepada bendera merah putih pada pukul 10.17, tapi tentunya kami akan menghitung lagi secara tepat dari berdasarkan pergerakan pasukan di lapangan, karena sekarang jumlahnya sudah komplit, sudah lengkap dibandingkan tahun lalu. Jadi nanti akan ada sosialisasi tambahan bahwa pukul berapa masyarakat baik yang di pasar, di jalan ataupun dimanapun untuk berhenti dan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kemudian juga nanti pada saatnya nanti Pak Karo Protokol akan mengajak juga media untuk melihat langsung, meliput langsung bagaimana masyarakat yang mengikuti secara virtual, bagaimana mereka hikmatnya menggunakan baju daerah, baju kebesaran yang mereka miliki. Itu sangat hikmat sekali mereka mengikutinya. Jadi kita dapat merasakan bagaimana bahwa 17 Agustus ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin kami mohon bantuan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk mengerahkan semua resources yang ada di detik-detik proklamasi pada pukul 10:17 kurang lebih seperti itu, dengan mengarahkan misalnya kalau Dinas Perhubungan itu kendaraan yang ada pengeras suaranya, PJR, Dinas Kebakaran, dan resources lainnya sudah ada di Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghimbau dan meletakkan pada posisi tempat-tempat yang strategis, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Karo Protokol, disampaikan oleh Pak Deputi, semua yang ada di jalan-jalan, di pasar, di mall dan lainnya, kecuali sesuatu yang tidak bisa melakukan itu seperti rumah sakit. Nah, di luar itu bisa menghentikan sejenak kegiatan Bapak Ibu sekalian dengan sikap sempurna, atau di dalam kendaraan bisa berhenti untuk sementara waktu. Itu penutup dari kami. Kami yakin Bapak Ibu sekalian melalui media ini
bisa melakukan sosialisasi untuk semuanya bisa berjalan dengan baik, mendukung kegiatan acara kemerdekaan di tahun 2022. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin sebelumnya kami berkenan untuk foto bersama. Kami perkenankan untuk Pak Kasetpres, Pak Sesmen, Pak Deputi, dan Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk maju ke depan panggung. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.